Selamat sahabat anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Isti Indartanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Tak Ternilai. Ayat hafalan 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Poin penting pelajaran kita, saya berharga di mata Tuhan dan memberikan segalanya untuk menyelamatkanku. Bayangkan saat menyelam, Anda melihat sebuah kapal tua yang karam dengan banyak harta karun yang masih ada di dalamnya. Dan tidak ada yang tahu di mana letaknya kecuali kamu. Apakah yang akan kamu lakukan? Apa yang akan rela kamu berikan untuk mendapatkan harta karun yang tak ternilai itu? Dalam pelajaran kita hari ini, Yesus berbicara tentang harta karun yang terpendam. Yesus akan datang ke kota. Berita itu menyebar dari rumah ke rumah. Semua orang sangat gembira. Udara tampak berderak dengan terencana. Orang-orang bergegas menyelesaikan pekerjaan mereka. Ibu tidak perlu bekerja keras hari ini. Tidak seorang pun ingin melewatkan satu kata pun yang dikatakan Yesus. Yesus berbeda, tidak seperti pendeta-pendeta lain atau orang-orang Farisi. Kamu dapat memahami segala sesuatu yang Yesus katakan. Ia menceritakan kisah-kisah yang luar biasa. Ada sesuatu yang istimewa dari cerita-cerita Yesus. Kamu menikmatinya ketika kamu mendengarnya. Tetapi semakin kamu memikirkannya setelah itu, semakin banyak makna rohani yang kamu temukan. Ketika Yesus mulai berbicara tentang kerajaan surga, dia menarik perhatian semua orang. Banyak orang bertanya-tanya, apakah ini adalah waktu yang mereka tunggu-tunggu ketika dia akan menyatakan dirinya sebagai Mesias dan mengusir bangsa Romawi dari negeri mereka? Apakah akan ada harta bagi semua orang di dalam kerajaan yang baru? Semua orang mendengarkan dengan penuh keyakinan, dengan harapan bahwa mereka akan segera terbebas dari para penguasa Romawi. Tetapi kerajaan yang dibicarakan Yesus tidak bercerita tentang tentara Romawi, revolusi, dan pemberontakan. Ketika orang-orang berjalan pulang, mereka diam-diam berdiskusi dan bertanya-tanya tentang kerajaan yang Yesus maksudkan. Itu tidak masuk akal. Itu tidak sesuai dengan gambaran mereka tentang sebuah kerajaan. Kapan mereka akan menyingkirkan bangsa Romawi yang kejam dan menindas? Melihat kebingungan di wajah mereka, Yesus bercerita lebih banyak lagi. Pertama, dia membandingkan kerajaan surga dengan seorang petani yang menyewa ladang. Kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, kata Yesus. Ketika orang menemukannya, ia menyembunyikannya lagi, lalu dengan gembira ia pergi menjual semua yang dimilikinya dan membeli ladang itu. Kita bisa baca dalam Matius pasal 13 ayat 44. Bukanlah hal yang biasa ketika seorang petani sedang membajak ladang dan menemukan sebuah kotak yang berisi harta yang tak ternilai harganya. Petani tersebut kemudian mencoba bernegosiasi dengan pemilik tanah untuk membeli ladang yang disewanya. Harga ladang itu biasanya jauh melebihi kemampuan si petani. Jadi,
Petani itu akan pergi dengan berat hati karena ia tidak memiliki uang sebanyak itu. Tetapi petani dalam cerita Yesus dengan cepat bergegas pulang ke rumah dan berpikir bagaimana caranya untuk mengumpulkan uang. Sesampainya di rumah, ia menjelaskan kepada keluarganya bahwa ia harus menjual semua yang mereka miliki untuk membeli ladang. Istri dan teman-teman petani itu tidak dapat memahami apa yang terjadi padanya. Namun petani itu tahu bahwa jika dia bisa membeli ladang itu, harta itu akan menjadi miliknya. Untuk membantu agar kebenaran dari kisah ini meresap ke dalam pikiran para pendengarnya, Yesus menceritakan kisah yang lain. Sekali lagi, kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara. Apabila ia menemukan mutiara yang sangat berharga, ia pergi menjual segala miliknya dan membeli mutiara itu. Kita bisa baca dalam Matius pasal 13 ayat 45 dan 46. Sudah menjadi hal yang biasa bagi para pedagang untuk melakukan perjalanan jauh mencari mutiara yang sempurna. Mereka berkeliling dunia, membeli dan menjual mutiara. Ini adalah perdagangan yang dilakukan oleh saudagar dalam cerita ini. Dia menemukan banyak mutiara yang indah, tetapi tidak ada yang sempurna. Lalu suatu hari, secara tak terduga dia menemukannya. Dipoles, berkilau-berkilauan, sungguh menakjubkan. Dengan segera ia tahu bahwa ini adalah mutiara yang selalu diimpikannya. Akan tetapi, harganya sangat mahal. Pedagang itu tahu bahwa harganya akan sangat mahal. Bahkan, dia harus menjual semua yang dimilikinya, tetapi itu sangat mahal. Teman-teman dan keluarganya bertanya-tanya tentang kewarasannya, tetapi ia menjual semua yang dimilikinya untuk membeli mutiara yang sempurna. Yesus tahu apa artinya menyerahkan segalanya. Dia telah menyerahkan tempatnya di surga bersama Bapanya. Dia telah menyerahkan semua kuasanya, mahkotanya, dan semua kehormatan dan penghormatan sebagai Raja dan Tuhan atas segala ciptaan. Tetapi ia tidak menyesalinya. Setiap muridnya sangat berharga. Bahkan jika hanya ada satu saja dari mereka, dia akan rela meninggalkan segalanya dan datang dan tinggal di bumi. Dia menghargai mereka semua lebih daripada harta yang paling berharga dan mutiara yang paling kaya. Baginya, mereka semua tak ternilai harganya. Yesus tahu bahwa pada saatnya nanti, semua orang kecuali Yudas akan mengikutinya. Begitu mereka meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Yesus, para murid akan menemukan harta yang jauh lebih besar daripada semua yang mereka tinggalkan. Mereka akan mengerti bahwa segala sesuatu tidak ada artinya dibandingkan dengan harta yang tidak seberapa, dibandingkan dengan harta kerajaan Allah.